Sihir terlarang, perjalanan menuju kecantikan yang menghancurkan. Di sebuah desa terpencil di Nusantara, hiduplah seorang pemuda bernama Arka. Ia terkenal karena kecerdasannya dan keinginannya untuk tampil sempurna di depan warga desa. Sejak kecil, Arka selalu bermimpi memiliki kulit yang cerah, bersinar seperti bulan purnama. Agar bisa mendapatkan perhatian dan kekaguman dari orang-orang di sekitarnya. Suatu hari, ia mendengar rumor tentang sebuah produk skincare alami yang konon berasal dari bahan-bahan mistis dari pedalaman, bernama XYZ. Produk itu dikabarkan bisa membuat kulit menjadi putih dan flawless dalam waktu singkat. Tanpa ragu, Arka membeli dan langsung mencobanya, berharap hasilnya bisa cepat terlihat. Awalnya, kulitnya tampak berseri dan tampak lebih cerah. Tapi, semakin lama dia memakai produk itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Wajahnya mulai muncul bintik merah yang membandel. Luka kecil yang tak kunjung sembuh, dan benjolan-benjolan aneh di bawah kulitnya. Tapi Arka terlalu keras kepala dan terlalu terobsesi dengan keinginannya untuk tampil sempurna. Sehingga ia mengabaikan tanda-tanda bahaya yang mulai muncul. Lambat laun, wajah Arka berubah menjadi menyeramkan. Dari dalam kulitnya, muncul makhluk kecil berwarna hitam berkilauan seperti mata ular. Makhluk itu adalah Kusur, makhluk dari dunia jin dan setan yang suka tinggal di kulit manusia yang tidak tahu bahaya bahan sihir yang mereka pakai. Kusur adalah makhluk yang suka mengganggu dan menyebar penyakit. Membuat wajah dan tubuh manusia menjadi penuh luka dan memerah seperti neraka kecil di wajah mereka. Setiap malam, Kusur akan bergerak dan menari di wajah Arka, menyebarkan kejahatan dan menyebar makhluk kecil lainnya yang lebih jahat lagi. Wajah Arka menjadi penuh luka dan bekas luka yang menghitam, dan orang-orang di desa mulai takut padanya. Mereka bilang, "Wajahmu seperti makhluk dari dunia lain, Arka. Jangan biarkan Kusur dan makhluk jahat itu tinggal di wajahmu." Arka merasa sangat takut dan bingung. Ia mencoba menghapus makhluk-makhluk itu sendiri. Tetapi Kusur sangat licik dan kuat. Mereka tidak bisa diusir dengan cara biasa. Ia pun mencari seorang dukun tua yang dikenal sebagai Sang Pengusir Kusur, yang tinggal di ujung desa dan dikenal memiliki kekuatan melawan makhluk-makhluk dari dunia lain. Dukun itu memberitahu Arka bahwa Kusur dan makhluk gelap itu berasal dari bahan sihir yang sangat berbahaya. Mereka masuk ke dalam kulit manusia melalui bahan-bahan sihir yang tidak diizinkan. Seperti tretinoin dan hydroquinone, yang sebenarnya adalah bahan dari dunia jin dan setan. Bahan-bahan itu bisa membuka pintu gerbang ke dunia mereka, dan sekali masuk, Kusur akan tinggal di dalam kulit manusia selamanya. Dukun itu memberi Arka sebuah petuah penting, jangan sembarang memakai bahan dari dunia lain tanpa izin dari para ahli. Kalau tidak, Kusur dan makhluk gelap itu akan tinggal selamanya di wajahmu, dan akan sulit untuk mengusir mereka. Namun, Arka yang masih keras kepala, tidak mempedulikan nasihat itu. Ia merasa bahwa dengan produk itu, ia bisa mendapatkan kecantikan yang diinginkan. Ia terus memakai produk itu. Meskipun wajahnya semakin memburuk dan makhluk-makhluk gelap itu semakin menguasai wajahnya. Suatu malam, ketika Arka tertidur lelap, makhluk dari dunia lain itu mulai beraksi lebih agresif. Kusur memanggil makhluk-makhluk kecil dari dunia jin yang bersembunyi di balik bayang-bayang, dan mereka menggeliat di bawah kulit Arka, menelannya dari dalam. Wajahnya yang dulu tampak cerah berubah menjadi berwarna gelap dan penuh luka yang mengerikan. Dalam mimpi buruk itu, Arka melihat wajahnya sendiri yang berubah menjadi monster. Kulitnya mengelupas dan terbuka, memperlihatkan makhluk-makhluk kecil yang terus bergerak dan menari di bawahnya.
Ia merasa terjebak dalam neraka kecil yang tak berujung. Dan suara-suara hantu bergema di telinganya, meminta bantuan yang tak kunjung datang. Keesokan harinya, warga desa semakin takut. Mereka melihat perubahan yang mengerikan dari wajah Arka. Ia tidak lagi bisa tersenyum, karena wajahnya menyimpan rahasia gelap yang tak terlihat manusia lain. Mereka pun memanggil dukun tua itu kembali, berharap bisa menyelamatkan Arka dari kutukan kusur dan makhluk gelap lainnya. Dukun itu kembali datang dan melakukan ritual pengusiran makhluk dari dunia jin yang menempel di wajah Arka. Ia membakar dupa dan membaca mantra kuno yang sudah diwariskan dari leluhur mereka. Tapi kusur dan makhluk jahat itu sangat kuat dan tidak mau pergi secara mudah. Mereka berjuang keras untuk tetap tinggal di dalam kulit Arka. Dalam perjuangan terakhir, dukun memberitahu bahwa satu-satunya cara untuk mengusir kusur dan makhluk gelap itu adalah dengan mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, nyawa dan darah manusia yang bersih. Karena bahan sihir yang mereka pakai berasal dari pengorbanan makhluk dari dunia jin yang memerlukan korban manusia sebagai makanan dan energi mereka. Arka yang putus asa, akhirnya sadar bahwa keinginan untuk kecantikan itu membawa malapetaka besar. Ia memohon ampun kepada leluhur dan para roh baik agar diberi kekuatan untuk mengusir kusur. Dengan izin dari para leluhur dan kekuatan doa, makhluk-makhluk itu akhirnya keluar dari kulitnya dan kembali ke dunia mereka. Wajah Arka pun perlahan pulih. Dan ia belajar bahwa kecantikan sejati tidak bisa didapatkan dengan bahan sihir yang haram dan berbahaya. Ia pun berjanji untuk tidak pernah lagi memakai produk yang tidak jelas asal-usulnya. Dan selalu menjaga hati dan pikiran dari kejahatan dan ketamakan. Moral dari cerita ini, jangan pernah sembarang memakai bahan sihir dari dunia lain tanpa izin dari ahlinya. Kusur dan makhluk gelap dari dunia gelap itu bisa masuk ke dalam kulitmu dan tinggal selamanya, membuat wajahmu menjadi neraka kecil yang penuh luka dan ketakutan. Kecantikan sejati berasal dari hati yang bersih dan pengetahuan yang benar.